DNS, kemudian valid DNS, penetapan kelulusan, unggah SK penetapan, pembuatan STPJM, lalu nanti STPJM itu disetujui oleh dinas. Setelah disetujui, maka DNT-nya akan muncul gitu ya. Jadi tahapannya seperti itu. Kalau DNT sudah muncul, maka sudah bisa mulai pengelolaan ijazah meliputi penomoran dan validasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru atau operator, berikut saya akan mencoba melakukan simulasi persiapan untuk ijazah digital. Jadi ijazah digital itu nanti datanya bersumber dari data Dapodik setelah dilakukan Verval PD ya. Jadi dipastikan bahwa data-data di Verval PD itu sudah sesuai dengan Dukcapil maupun ijazah di tingkat satuan pendidikan sebelumnya. Dalam hal ini kalau teman-teman SMA maka dicocokkan dengan ijazah SMP dan ijazah SD-nya. Begitu juga kalau teman-teman untuk SMP itu dicocokkan dengan ijazah SD. Oke teman-teman, jadi di sini ada, kalau teman-teman masuk ke ijazah.data.kemdikbud.go.id di menu manajemen, itu di sini ada notifikasi, yaitu saat ini sistem sedang dalam simulasi pengelolaan data induk ijazah. Satuan pendidikan serta dinas atau kantor Kementerian Agama dapat melakukan simulasi hingga tanggal 22 April 2025. Seluruh transaksi pengelolaan data yang dilakukan selama masa uji coba tidak akan mempengaruhi data asli. Setelah periode simulasi berakhir, data akan dikembalikan ke kondisi semula. Silahkan pantau laman manajemen ijazah secara berkala untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai jadwal rilis dan tahapan pengelolaan data induk ijazah. Untuk malam ini tanggal 17 April 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat akan dilakukan maintenance. Silakan dilakukan pengecekan berkala. Jadi teman-teman, tahapannya itu ditampilkan di sini ya, tahap sampai nanti kita tahapan mencetak ijazah ya. Tahapannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tahapan pertama adalah DNS. Nah, DNS ini teman-teman pastikan gitu ya, selesaikan tahapan di DNS ini. Diselesaikan itu maksudnya ya DNS-nya itu harus valid ya, DNS-nya valid. Kemudian setelah DNS-nya valid, teman-teman masuk ke menu kedua, yaitu kelulusan. Di kelulusan ini nanti teman-teman menetapkan peserta didik mana yang lulus dan mana yang tidak lulus. Nah, itu bisa ditetapkan di kelulusan ini, menu kelulusan. Itu tahapan kedua. Jadi kalau misalnya lulus semua ya silakan diluluskan semua gitu ya, di tahapan kelulusan. Setelah ditetapkan lulus dan tidak lulus, maka tahapan ketiga adalah pembuatan STPJM ya. STPJM ini dibuat, kemudian di-download, kemudian ditanda tangan oleh kepala sekolah, lalu di-upload lagi gitu ya, di-upload lagi. Kalau misalnya tahapan 3 sudah selesai, maka nanti akan mendapat persetujuan dari dinas. Dalam hal ini admin dinas ya, admin dinas akan melakukan persetujuan atas STPJM yang kita ajukan. Setelah disetujui, maka nanti akan terbitlah yang namanya DNT atau daftar nominatif tetap. Nah, di daftar nominatif tetap ini nanti setelah diselesaikan, lalu kita bisa masuk ke tahapan terakhir, yaitu penomoran dan validasi di menu kelima ya. Setelah menu kelima dilakukan, nah, nanti saya tidak tahu, kemungkinan
ijazah itu sudah bisa tampil dan bisa dicetak, kemungkinan seperti itu ya. Daftar DNS. Nah, di sini ya teman-teman, kita masuk ke DNS. Kemudian di sini ada valid DNS. Nah, di sini ada yang valid 408 peserta. 408 peserta. Kemudian kita masuk ke penetapan kelulusan. Kita masuk ke lulus, tidak lulus, belum ditetapkan. Nah, ini belum ditetapkan. Kita masuk ke belum ditetapkan. Ini sudah ada nama-nama peserta yang akan ditetapkan sebagai siswa lulus dan tidak lulus. Jadi di sini ada lambang pensil. Ini kalau kita klik begitu, teman-teman, maka di sini bisa dipilih ya, lulus tidak lulus. Jadi kalau misalnya siswanya tidak lulus, kita bisa isikan di sini ya. Tapi kalau lulus semua, maka kita centang ini ya, luluskan semua peserta didik, kita centang semua. Tapi kalau misalnya ada yang tidak lulus, teman-teman klik gambar pensil. Kemudian di sini ada aksi lainnya, itu untuk melihat profil peserta didik. Tapi karena simulasi ini saya akan coba luluskan semua ini ya, contoh saya klik begitu. Lalu di sini apakah Anda yakin akan meluluskan seluruh data peserta didik SMA Negeri 1 Sentani dengan jumlah 408 orang. Kita klik iya, lalu kita simpan. Apakah Anda yakin akan meluluskan 408 peserta didik? Ya. Oke, kita simpan. Ya. Kita tutup. Nah, semua peserta didik berhasil diluluskan itu. Jadi agak lama prosesnya. Kemudian unggah penetapan atau pembuatan. Ini coba kita lihat apa isinya ini. Nah, ini sudah unggah, belum unggah. Kita masuk ke belum unggah ya. Atau unduh format misalnya. Unggah SK. Unduh format, kita coba unduh formatnya. Apa yang terjadi? Unduh format SK penetapan. Nah, seperti ini SK-nya. Kita bisa cetak teman-teman ya. Ya, kita cetak. Ini cetaknya bisa dalam bentuk PDF ya. Ini saya cetak PDF, lalu saya save. Nanti dicetak di tanda tangan ya. Ini saya kasih nama simulasi penetapan ijazah. Nah, misalnya seperti ini, saya simpan di menu download ya, save. Oke, selesai. Kita tutup. Jadi tadi sudah saya unduh, lalu kita unggah. Kita unggah. Nah, ini kita ketik nama sekolah, kepala sekolahnya, langsung muncul di sini ya, tinggal pilih. Kemudian nomor penetapan misalnya 111 garis miring 20 garis miring 2025 misalnya ya. Lalu kita simpan ya, simpan. Dan kita unggah ya, unggah. Tadi filenya yang ini, kita open. Jadi simulasi penetapan ijazah kita simpan ya. Nah, kita tunggu. Nah, ini tersimpan ya. Jadi nomor penetapan kelulusan ini, nama kepala sekolah ini, tanggal penetapan 5 Mei 2025, jumlah peserta didik 408. Nah, ini tadi sudah diunggah, bisa dilihat lagi SK-nya.
Lalu kita buat pembuatan SPTJM. Buat STPJM dulu. Buat STPJM nya, nama kepala sekolahnya kita pilih, lalu kita buat STPJM, kita klik ya, tunggu sampai proses pembuatannya selesai. Nah, selesai, STPJM berhasil dibuat. Oke, ini kalau STPJM nya dibatalkan boleh. Kemudian ini untuk unduh STPJM, ini unggah ya, jadi kita unggah dulu baru nanti bisa dilihat unggahannya ya. Oke, kita unggah di sini tadi ya, unggahnya ya, unggah STPJM nya belum di download ya. Oh, di download dulu teman-teman ya, kita download dulu, unduh dulu STPJM nya. Nah, ini STPJM nya. Nah, tadi kita sudah buat tapi di sini nggak muncul, kita simpan aja dulu ya, simpan kosong, ini kita save aja. Nah, kita save STPJM simulasi. Nah, kita simpan aja dulu, kita save. Oke, lalu kita unggah ya, kita tutup, kita unggah. Ini dia, lalu kita open, kita simpan. Apakah Anda yakin akan mengunggah STPJM? Kita klik ya, sampai tunggu berhasil ya, ada notifikasi berhasil mengunggah. Nah, ini berhasil diunggah, kita klik OK. Nah, ini sudah STPJM sebanyak ini ya. Jadi semuanya sudah STPJM, yang belum STPJM kosong ya, tidak ada karena sudah STPJM semua. Oke, selanjutnya masuk ke daftar nominasi tetap. Data peserta didik akan masuk ke dalam daftar nominasi tetap DNT setelah satuan pendidikan membuat dan mengunggah STPJM. Apabila masih terdapat data peserta didik pada residu DNT, maka perlu dipastikan apakah STPJM telah disetujui atau ditolak oleh dinas atau instansi terkait ya. Jadi untuk penerbit DNT ya, jadi di sini disebutkan apabila masih terdapat data peserta didik pada residu DNT, maka perlu dipastikan apakah STPJM telah disetujui atau ditolak oleh dinas atau instansi terkait. Jadi ini kita menunggu persetujuan dari dinas ya teman-teman, dari dinas atau instansi terkait. Nanti kalau sudah disetujui, maka residu ini akan pindah ke valid DNT. Nah, jadi di sini disebutkan pengajuan STPJM sedang dalam proses antrian persetujuan dari dinas. Silakan cek peserta berkala untuk melihat hasil verifikasi. Jadi untuk STPJM yang sudah kita ajukan tadi teman-teman, itu menunggu persetujuan dari dinas ya. Kalau dinas sudah setujui, maka nanti di DNT sini itu semuanya valid, karena sekarang posisinya semuanya ada di residu ini. Nah itu di residu semua sebanyak 408 siswa. Nanti kalau sudah disetujui oleh dinas STPJM nya, maka dia akan masuk ke valid DNT. Nah kalau sudah valid DNT, maka kita menuju ke pengelolaan ijazah, yaitu penomoran dan validasi. Seperti itu tahapannya teman-teman ya. Kita akan coba cek saja sambil, karena ini belum bisa kita proses karena lagi menunggu persetujuan dari dinas. Kita masuk coba ke pengelolaan ijazah, daftar penomoran. Nah, kelihatannya belum muncul ya. Jadi daftar penomoran ijazah akan muncul setelah cut off DNT dilakukan. Setiap peserta didik akan mendapatkan nomor seri ijazah berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Jadi kembali lagi ini ke DNT ya teman-teman. DNT nya belum di
disetujui oleh atau belum diterbitkan oleh dinas, maka penomoran ijazah juga belum bisa dilakukan. Lalu di sini ada perbaikan ijazah. Jadi ternyata ada juga menu perbaikan ijazah sedang dalam tahap pengembangan. Formulir pengajuan perbaikan ijazah digunakan ketika ada perbaikan data dalam ijazah. Jadi intinya begini teman-teman ya, kekhawatiran teman-teman yang mengatakan kalau data tidak valid atau data masuk di residu di verbal PD, maka ijazahnya akan salah dan tidak bisa diperbaiki. Nah itu pemahaman seperti itu kalau menurut saya bisa jadi juga menjadi ibaratnya penyemangat kita untuk memperbaiki data. Tapi di sisi lain namanya aturan, saya yakin pasti bisa diperbaiki harusnya. Kalau tidak bisa diperbaiki, itu namanya mempersulit sistem ya, mempersulit regulasi. Makanya di sini muncul, di sini ada menu namanya perbaikan ijazah penerbitan 2024 ke atas. Jadi yang peserta didik yang menerima ijazah di bawah tahun ajaran 2024-2025 ke bawah itu nggak bisa diperbaiki. Tapi kalau yang tahun ajaran 2024-2025 ke atas, karena sudah mulai sistem digitalisasi, maka di sini kelihatannya nanti akan ada menu perbaikan atau ada bisa dilakukan perbaikan, intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah sekelumit tentang simulasi pengelolaan data induk ijazah ya. Jadi tahapannya saya kembalikan lagi, saya ulang lagi tadi, yaitu kita masuk ke DNS, kemudian valid DNS, penetapan kelulusan, unggah SK penetapan, pembuatan STPJM, lalu nanti STPJM itu disetujui oleh dinas. Setelah disetujui, maka DNT-nya akan muncul gitu ya. Jadi tahapannya seperti itu. Kalau DNT sudah muncul, maka sudah bisa mulai pengelolaan ijazah meliputi penomoran dan validasi. Lalu kemungkinan nanti kalau sudah di penomoran dan validasi, maka ijazah itu bisa dicetak ya. Ijazah itu bisa ditampilkan dan bisa dicetak. Kemungkinan di halaman ini atau di halaman lain saya juga belum paham, makanya ini sifatnya uji coba simulasi saja teman-teman, seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk sementara uji coba simulasi atau simulasi pada kali ini cukup sekian. Mohon untuk teman-teman yang sudah lebih memahami tentang regulasi baru ini, mungkin bisa masukkan saran atau tambahan atau penjelasan lain yang mendukung di kolom komentar di bawah video saya ini. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.